Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapa, hari ini kami sujud kembali datang kepadamu di dalam saat ibadah. Kami masuki pelataran-Mu karena tema hari ini adalah memerangi roh jahat. Ajari kami untuk mengerti, Tuhan, apa yang Kau mau. Ajari kami untuk pahami, Tuhan, apa yang Kau rindukan. Dan ajari kami untuk taat apa yang Kau mau juga. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber keselamatan yang akan mementeraikan setiap pribadi kami dan akan mengangkat kami untuk menjadi milik-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal. Maka kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan bicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Saya akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk beberapa kali Tuhan menerangkan sekali bahwa kita harus berhati-hati dan waspada karena penguasa-penguasa roh jahat itu selalu mengintai kita, dan kita harus sadar bahwa hal itu tidak baik diteruskan di dalam perjalanan hidup kita tanpa kita mengetahuinya bahwa iblis itu sudah mengintai dan masuk dalam hidup kita. Nah, itu yang berbahaya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 2, saudara, itu sudah menerangkan sekali. Nanti kita akan bahas. Kita perhatikan dulu gambar ini. Di dalam gambar ini, saudara, kita tahu bahwa memerangi roh jahat itu tidak mudah karena roh itu tidak kelihatan. Saya tahu maksudnya, roh itu tidak kelihatan. Jadi kalau roh itu tidak kelihatan, berarti saudara, dalam proses kehidupan kita sebagai anak-anak Allah atau pilihan Allah, kita harus lebih peka dan lebih waspada. Jadi lebih kita bisa merasakan bahwa ini yang bukan dari Tuhan dan ini yang
hadirat Tuhan turun. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena di sini ada pemisah antara gelap dan terang. Dan kita perhatikan di sini yang sebelah sana itu yang bulat dunia, di mana penguasa roh ya, baik itu ular wujudnya, baik itu serigala, baik itu apapun, saudara. Wujud setan kan bisa macam-macam, itu menguasai ya, saudara, dunia. Maunya dunia ini menjadi miliknya, sak manusianya, saudara. Demikian juga kalau yang di sebelah sini adalah burung merpati, itu menandakan tentang hadirat Tuhan dan bimbingan Tuhan. Roh Kudus digambarkan juga burung merpati. Jadi kita harus memilih lebih dulu kalau kita mau masuk pintu ya untuk peperangan. Kita ini menjadi laskarnya siapa ya, karena karena kita tidak bersiam suam kuku. Tahu ya saudara, seperti bunglon. Di sini kita memuji-muji Tuhan, nanti di luar kita ketemu teman, kita jadi rusak. Nah, itu namanya bunglon ya. Tuhan tidak bisa disamakan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita itu menjadi laskar yang tulen, laskar yang berani berperang dan tidak boleh berubah-ubah seperti bunglon. Kalau kita memang jadi anak Tuhan, ya terang itu yang kita miliki, jalannya kita terang. Tapi kalau kita mengikuti dunia dengan kondisi yang seperti ini, maka kegelapan mengintai kita dan dia akan masuk dan kita menjadi miliknya. Kita tidak mau. Intinya gitu. Jadi mari sebelum kita masuk dalam jenjang peperangan ini, kita harus ngambil ya saudara, semuanya. Kamu mau yang mana? Aku di tengah-tengah aja, bukan sungkan. Tidak ada sungkan saudara. Iblis tidak ada sungkan. Dia akan tabrak kita, dia akan hunus kita, bahkan dia akan menghancurkan seluruh kehidupan kita, bahkan turun-turunan kita. Jadi mari hari ini sebelum kita masuk ke pintu peperangan ya saudara, di arena perang kita harus ambil sikap. Sudah? Sambil jawaban saudara? Milih yang mana? Terang apa gelap? Sudah? Terang ya. Mari kita sama-sama, saya juga terang ya. Dan terang itu juga Tuhan itu penyelidik batin kita. Kalau kita di sini terang, nanti kita keluar sudah jadi gelap. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Seperti dalam ayat ini. Kita perhatikan ayat ini. Nomor 2. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, dengarkan sini saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Jadi kita ini harus ada sesuatu, bukan simbol, sesuatu gerakan supaya kita menyadari bahwa kalau kita ini berseru kepada Tuhan, bukan berseru-seru itu cuma apa yang tak tolong, berseru-seru itu cuma memuji-muji Tuhan, itu bisa ketransfer. Contoh ini contoh ya, apalagi kalau di dalam kebangunan rohani. Ini kita semua lagi puasa, ya. Ada yang tidak puasa juga ya. Kalau puasa dan kita sungguh-sungguh sesuai dengan hadirat Tuhan, terang itu, maka kita mendapat urapan. Nah, urapan itu bersinar. Perhatikan sih. Dan sebelah sini, Mama ini sebelah ini ya saya. Ini A, ini B. B ini tidak puasa, tapi dia betul-betul rela. Dia betul-betul minta maaf Tuhan, ampuni aku. Aku memang tidak puasa karena sakit, karena apa. Tuhan tahu. Hanya dia ketransfer. Sinar itu masuk. Begitu masuk, dia merasakan nyaman dan dia bisa berbahasa roh. Nah, lain lagi dengan sebelah sini. Yang sebelah sini sudah tahu betul bahwa dia puasa tapi dia berbohong. Dia berpuasa tapi dia marah-marah. Dia berpuasa jadi dia tidak menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan, tapi dia bisa berbahasa. Nah, ini yang menurut saudara yang berkenan di sebelah kanan saya atau kiri saya? Kanan. Makanya di dalam ayat Matius 7 ayat 1 itu, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu sudah tahu kebenaran tapi kamu langgar. Karena kamu sudah tahu kebenaran tapi kamu pura-pura nggak tahu. Karena kamu sudah tahu kebenaran tapi Bapa tidak ada di dalam hidupmu. Kamu tidak ada satu kerinduan untuk melekat pada Bapakku. Tidak kenal. Jadi intinya, kalau kita mau perang, hidup kita ini harus punya
senjata dulu dari Allah, baru kita perang. Makanya senjata itu bukan senjata yang seperti kita ambil seperti benda tajam atau apa, enggak, tapi senjata dari Allah ini adalah urapan. Kita perhatikan gambar ini. Awal mula kegelapan itu menutupi hidup kita, yaitu gambar itu gelap, ya. Ini hanya simbol, maksudnya bukan harus seperti ini, enggak, cuma saya menggambarkan aja. Gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki gelap. Tapi karena dia mau pertobatan seperti yang sebelah kanan, dia kan merasa bertobat bersalah, dia mengakui semua dan dia tidak berjanji, tapi dia mau melakukannya. Kalau kita janji, kadang kita janjinya tidak tepat. Oh, janji saya lah anak saya sembuh, saya mau jadi pelayanan. Janji saya kalau, nah itu berbahaya sekali. Kenapa? Begitu sudah didilkan, kita lupa. Nah dari itulah saya sering sekali gitu. Kadang kalau saya mendengar, saya tidak bisa apa-apa. Cuma saya tahu bahwa nasar itu berbahaya. Lebih baik kita berdiam dan berserah. Tapi kalau kita punya kemauan iman yang kuat, ya sudah, seperti saya kan nasar, ya sudah saya tepati. Intinya kayak gitu, belajar menepati. Jadi orang tersebut sudah mulai mengakui segala sesuatunya, sehingga para malaikat itu dikelilingi. Orang ini dikelilingi oleh para malaikat. Mengapa? Karena dia akan ditabiskan menjadi anaknya. Amin. Jadi dia akan diangkat menjadi anak angkatnya. Belum sah, belum. Kenapa? Karena kita belum mengalami tantangan dalam hidup kita. Loh, kapan itu? Dalam praktek hidup saudara sampai detik ini. Kan sudah saya bilang ya, tingkat peringkatmu itu akan naik. Tapi semakin kamu naik, kamu dilucuti semuanya. Jadi kita tidak bisa ada sesuatu yang buat, ini aku. Tidak bisa. Justru kita merendah saja. Betul-betul tidak mampu, tidak ada kekuatan apa-apa. Tuhan yang masuk nanti, bukan merasuk itu. Itu yang membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya untuk melakukan kehendak Allah itu Tuhan hanya minta serahno tubuhmu, serahno rohmu, serahno jiwa. Mudah sekali sebetulnya. Cuma dari keakuan kita ini, kalau kita jiwa muda, lapo kok tidak poso-posoan segala, gak usah, biarin aja. Yang lain puasa. Nah itu kan keakuan kita, kedagingan kita yang bicara. Adakah malaikat mengelilingi kita? Tidak ada. Tapi ketika dia masih remaja atau muda, dia berkata, Tuhan tak serano seperti Daud, tak serano hidupku. Apa yang terjadi? Urapan bekerja. Jadi intinya, kalau kita menjadi perang, kita mau menjadi orang yang mau memerangi penguasa roh itu, kita harus dikelilingi oleh siapa? Oleh urapan Allah, bukan oleh malaikat. Karena malaikat tidak bisa bertindak apa-apa, kecuali kalau Allah Bapa bilang turun kamu dan urapi ini, baru malaikatnya mengelilingi gitu, saudara. Jadi kita ini penting adalah pembicaraan hidup kita ini kemana arahnya, langkah kita, nafas hidup kita ini kemana. Kalau kita mau Allah yang bekerja, berarti nama, izinkan dia mengurapi hidup kita. Amin. Jadi kalau kita diurapi sekelilingnya, saudara, maka kemuliaan itu terangkat. Bukan langsung sulap, wah terang, baca sulap, saudara. Wah jadi kaya, sulap, saudara. Tapi dengan praktek dari bawah, wah pasti juga hujan tangis, hujan penderitaan. Kenapa? Karena itu penggemblengan supaya kita lolos. Kenapa diizinkan? Karena 666 lebih kejam. Maka itu dari itu kita dipersiapkan oleh Allah sekarang ini, apapun yang kamu lakukan, kamu ini bergumul. Terang itu akan bercahaya dalam hidup kita, dan dia akan menguasai langkah kita, supaya pengurapan itu menyertai perjalanan kita hingga hikmat dari surga itu yang akan menuntun kita, dan yang maju lebih dulu adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, mari ambil bagian ini. Kenapa? Karena Allah ingin hidup kita diperkenankan. Karena apa? Karena Allah mau hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi miliknya. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup kita tidak boleh arah ke sana.
Amin. Jangan sampai Tuhan bilang kamu manggil-manggil aku Tuhan, Tuhan. Tapi aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena dalam hidup kita ini hanya sebagai sebagai perjalanan hidup yang ini hari Senin ada upacara. Oh ini Selasa sama Rabu, oh besok ada ulangan. Kayak anak sekolah itu. Jadi kayak perjalanan tidak ada satu perkembangan untuk menjadi dewasa. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menata, sudah ada arsipnya, sudah ada caranya, bumbu-bumbunya sudah disiapkan. Tapi kalau kita mengelolanya kurang bagus, enggak sedap masanya. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu kita harus berjuang. Nah, perjuangan itu harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka hidup kita tidak akan menjadi nyata di pemandangan Allah. Kenapa? Karena penguasa-penguasa roh yang tidak baik itu akan memerangi hidup kita, kita akan kalah. Karena kita tidak punya sesuatu senjata dari Allah. Mari kita mulai hari ini belajar untuk memahami, belajar untuk lebih pintar, ya saudara ya. Kita tahu bahwa kita ini sudah disediakan sama Tuhan, lahannya, pupuknya. Sekarang tinggal benihnya itu kita. Maukah benih ini tumbuh gitu? Saya diberikan satu kisah, saudara ya. Ternyata saya lupa di Cina apa di Hongkong ya. Kalau mau menanam pohon bambu itu tuh enggak langsung mancep gini saja. Kalau mau hasilnya bagus itu dimasukkan sampai kedalaman berapa gitu. Nah setelah itu kita masuk dalam kedalaman makin dalam, nanti keluarnya itu menjadi indah dan itu menjadi kuat dan makin berkembang dengan cepat dan pesat. Kenapa? Karena penanamannya dari dalam. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau betul-betul tidak digoyahkan oleh roh-roh yang penuh dengan tipuan manis-manis ya saudara ya, kita tidak sadar saudara di hadapan kita ini ya apa. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan teman, saudara. Tapi kalau kita punya penanaman seperti pohon bambu tadi, masuk ke dalam cinta kita, masuk ke dalam hubungan kita dengan Allah, masuk ke dalam, apa yang terjadi? Buahnya bagaimana? Pasti apa? Baik. Maka itu mari kita mempelajarinya ya saudara. Kenapa? Karena kalau kita hanya berseru itu mudah, betul nggak? Kalau kita minta tolong cuma tolong, itu mudah. Tapi kalau betul-betul kita itu membuka hati, tidak kosong dalam hidup kita, maka kita akan merasa bahwa persembahan hidup kita ini betul-betul apa? Diterima oleh Allah. Dan kalau persembahan diterima, Allah mengakuinya. Allah yang penuh dengan kuasa, yang maha murah, maha pengasih, mengampun, dan bahkan maha suci, maha agung. Dia akan melihat kerendahan hati kita. Kesucian dan ketaatan itu menjadi program hidup kita. Mari dengan kasih yang Tuhan berikan itu, semua doa-doa kita panjatkan. Selain itu kita harus makin apa? Melekat pada Tuhan. Amin. Amin. Kok aminnya susah sih? Amin. Amin. Mari. Saya juga mau belajar juga. Kenapa lu? Saya walaupun begini, saya nggak mau saudara dibilang nanti kita dibilang kayak ini saudara. Saya dengarkan ya. Di sini katakan, bukankah setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu pesan Tuhan. Tapi di sini dikatakan juga bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang diperbuat. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Hari terakhir itu masa sengsara, masa dimana sekarang ini paceklik tiba dengan luar biasa. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Tahu nggak maksudnya bernubuat? Kita berdoa, oh kamu pasti bisa, itu nubuat. Belum terjadi, dia dibilangin, itu nubuat. Bukankah aku sudah bernubuat itu atas nama-Mu? Itu terjadi. Loh, aku kok nggak mau kenal? Itu intinya kayak gitu. Kenapa? Karena kamu hanya sebatas tanggung jawab. Kamu hanya mendoakan, kamu hanya sebagai hamba. Nggak mau.
Tuhan ingin dalam hati ini keluar cinta kita kepada Tuhan, keluar kerinduan kita untuk bicara dengan Tuhan. Pernah enggak kita seperti itu kan gitu? Kemudian di sini katakan, dan mengusir setan demi namamu. Oh, ini setan yang rame, gumjang, pergi diusir, keluar. Tapi kok Tuhan enggak kenal aku? Nah, Tuhan bilang, karena itu adalah kewajibanmu, mengusir kuasa roh yang lain. Jadi itu hanya kewajiban, tugas saja. Tapi cintamu pada aku tidak ada. Nah ini saudara, kalau lebih, kalau aku tidak cinta Tuhan, kenapa aku bisa mengusir setan? Karena Tuhan mengurapi kita. Ketika kita, Tuhan aku mencintai Engkau, Allah mengirim malaikat untuk mengurapi. Nah urapan itu tetap berjalan. Tapi selama kita melanggar, urapannya berkurang enggak? Halo? Berkurang, akhirnya tidak punya apa-apa. Nah ini yang berbahaya. Di sini katakan, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Sembuh kamu, berjalan. Tapi dia tidak dikenal Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya sebatas urapan. Urapan itu hanya di atas kepala, masuk ke ujung kaki. Tapi hidupnya kosong. Nah itu tidak boleh. Makanya kita harus pandai-pandai menata hidup kita untuk mencintai Tuhan. Amin. Kita harus sadar. Kita lihat yang gambar yang terakhir, saudara. Terang dan gelap, wajah gelap dan wajah terang. Itu bukan berarti dilihat mimiknya, saudara, tapi ini aura, ya. Berseru kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata kosong. Baik-baik dengarkan. Melainkan mempersembahkan hati yang bersih, mengakuinya sebagai Tuhan yang Maha Agung, kerendahan hati, kesucian dan ketaatan. Dengan kasihnya dia menjawab doa kita. Jadi mari kita imani, bukan muka kita kusut. Lihat muka kita kusut banyak hal. Mungkin dia lagi ada masalah, gitu. Muka kusut mungkin belum bedaan, muka kusut mungkin belum mandi. Oh muka hitam mungkin juga belum apa-apa. Jadi intinya kayak gitu. Kalau kita melihat fisik itu tidak bisa digambarkan dengan aura. Kalau aura itu adalah kemuliaan dari Allah, itu tidak bisa ditutup, bisa bersinar. Amin. Ya. Mengenai tentang peperangan roh jahat. Kalau di dalam peperangan ini kita tidak punya seperti itu senjata dari Allah, kita tidak bisa perang. Makanya kalau kita perang dengan roh kejahatan, kita tidak pakai fisik, tapi pakai urapan Allah dan pakai senjata dari Allah. Amin. Kita imani dan kita perangi karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ada satu kesaksian, saya mohon timnya untuk maju ke depan. Ada satu kesaksian, saudara, di tempat saya pelayanan suatu hari. Saya pulang, saya sudah konseling, terus besok kita mau pengurapan. Saya pulang itu, Tuhan bicara, jangan kemana-mana dulu katanya. Berdoa, menghadap aku. Nah, saya bingung, kenapa kok harus menghadap? Ternyata kita harus menyembah. Menghadap itu menyembah, memandang wajah Tuhan itu menyembah. Dia itu tidak bisa lihat wajah Tuhan, tapi menyembah itu berhadapan dengan Allah, saudara. Makin dekat, kita merasa bahwa kuasa Tuhan itu memeluk hidup kita, memegang, meraih kita menjadi nyaman, ya, menikmati keindahan kuasa Allah. Disitulah saya merasakan hadirat Tuhan itu, saya rasakan betul-betul, dan kekudusannya itu memenuhi hidup saya sampai saya merasa bahwa doa berjam-jam pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya merasa bahwa di bait inilah, bait ini tubuh saya merasa nyaman bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati kasih anugerahnya. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan bilang, aku mau bicara. Silakan naik, aku mau bicara. Bicara apa ya maksudnya? Saya terus nyanyi. Begitu nyanyi dibuka, ini kan rumah yang mau diurapi itu. Lihat, wah di dalam itu ada kuburan, saudara. Jadi kamarnya orang itu ada kuburannya. Waduh, itu siapa ya Tuhan? Saya harus bicara apa? Tidak apa-apa. Ini ada jimatnya, ya. Lihat itu, iya bersinar ya. Saya harus bagaimana Tuhan? Nyanyi. Mau saya tanggil dalam nama Yesus, jangan nyanyi, bukannya dalam nama Yesus, nyanyi, menyembah aja, menyembah saat indah, nyembah. Akhirnya tiba-tiba itu jimat berdiri di depan saya, seperti
seperti pedang, tapi itu wujudnya hijau, panjangnya segini, terus gini, habis gini, jadi mengarah ke saya tajamnya tuh. Saya bilang, Tuhan, saya berserah, nyanyi yo, jangan bilang besar, nyanyi yo, nyanyi. Begitu nyanyi, dia putar, saya putar, begitu putar, jatuh di depan, pecah. Sakitnya roh itu keluar, bukan keluar asapnya, tapi roh itu keluar. Dia menghadap itu, dan saya bilang, ini siapa? Ini orang mati tadi. Lalu apa yang saya lakukan? Naik dulu ke kemah perhentian. Tuhan izinkan, dibuka. Kalau Tuhan sudah berkehendak, saya tidak bisa apa-apa. Hanya naik tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 7 sudah selesai, sudah beres. Besok kamu pengurapannya. Ya Tuhan, besok saya datang, sudah ngurapi selesai. Jadi cara Tuhan itu berbeda-beda, tapi intinya kita menjadi pemenang. Senjatanya apa? Dari kuasanya dia menggerakkan hidup kita. Amin. Coba kalau saya tidak peka, saya terus datang langsung, nak jimat itu nyerang saya, betul enggak? Terus terjadi apa-apa. Begitu saya ngurapi selesai, orangnya belum ya. Halo, sing perempuan ini, enggak apa-apa. Katanya setiap kali pengurapan itu ininya kan ada kuat darahnya. Saya dilihatin dari kira, saya geli sendiri. Tidak apa-apa, saya tidak ada apa-apa kok. Ada yang buka, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena semalam sudah diperangi oleh Allah. Siapa yang perang? Bu Titi? Siapa? Tuhan. Itu intinya. Jadi kita sadar bahwa bersama Tuhan, Tuhan akan berikan pertolongan. Amin. Kalau kita punya Tuhan, senjatanya Tuhan ada, Tuhan yang maju ke depan. Ya, itulah firman Tuhan, saudara, kesaksian saya. Dan kita akan masuk di dalam puji-pujian. Tuhan selalu memberikan kuasa dan memberkati dalam ibadah, dalam firman Tuhan hari ini. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, benar menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku
kasih dengan iman, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih sekali lagi saudara, menikmati kasih anugerah-Mu. Dan anugerahnya selamatkanku. Kita imani kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Nah, ingat kepada Yesus. Haleluya. Dan anugerahnya, amin Yesus, selamatkanku. Sebab kasih-Nya yang menyempurnakan, kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Kita imani saudara, besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang berluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia penuhkan, dengan sungguh Kau ajaib. Oh, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Nurisi kalama oleh kami menyembah Engkau Allah, kami memuji Engkau Allah. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu. Angkat tanganmu saudara, melebihi dari atas kepalamu.
hari ini kami berdoa Tuhan, buat firman-Mu dan juga pujian penyembahan, biar sekiranya sampai dalam pelataran-Mu di meja Bapa. Lihatlah tangan-tangan kami mengangkat, kami rindu Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Tangan-Mu angkat saudara, kami terima hujan berkat-Mu, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kehidupanmu diberkati, bahkan ladang keluargamu diberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami menyanyikan lagu sukacita, biarkan sekiranya Engkau mengurapi lidah bibir kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara.